Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta menggelar halal bihalal pada Sabtu, 4 April 2024. Hadir dalam acara ini pengurus cabang se-Jakarta, juga dihadiri Bendahara PP Muhammadiyah Profesor Hilman, utusan PJ Gubernur DKI, utusan Kapolda Metro, Polres Metro Jakarta Pusat, unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, unsur pimpinan cabang, unsur pimpinan ranting, unsur ortom, warga Muhammadiyah DKI, serta simpatisan dan unsur ormas lain. Bagaimana sejatinya Muhammadiyah memandang kegiatan yang tidak dipraktikkan di Arab Saudi dengan dalih tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu? Halal bihalal memang tradisi khas umat Islam Nusantara, sementara kalangan menganggap hajatan ini sebagai bid'ah, alasannya karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Biasanya, setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, umat Islam Indonesia merayakan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Salah satunya dengan bersilaturahmi, atau yang umum disebut dengan halal bihalal atau syawalan, atau istilah yang lebih dahulu ada di Jawa yaitu pisowanan. Meski tidak melekat sebagai ibadah khusus pada bulan Syawal, terkadang sampai akhir bulan, tapi agenda silaturahmi pasca Idul Fitri tetap dilakukan, baik secara individual dengan cara mendatangi rumah sanak saudara, tetangga, sampai keluarga yang jauh dari rumah. Pun dengan silaturahmi berkelompok, dikemas pengajian atau makan-makan. Lebih khusus di Jawa, pemerhati sejarah Muhammadiyah yang juga anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ghifari Yuristiadi Masyari Mahasi merujuk Ahmad Baso menyebut, tradisi keagamaan yang dikemas secara formal telah ada sejak 1700-an di daerah Cirebon. Pada masa selanjutnya, tradisi ini masih terus berlangsung dan mengalami modernisasi tata cara. Misalnya, ditemukan rubrik khusus dalam Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 1924 yang diperuntukkan bagi pembaca yang ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf sekaligus menyambung silaturahmi antar anggota melalui media massa. Di situ menggunakan istilah alal bahalal. Ghifari menyebut Suara Muhammadiyah memodernisasi cara umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah dalam bersilaturahmi. Di titik inilah, Ghifari menilai Muhammadiyah telah memulai tradisi halal bihalal, yaitu pada sisi kemajuan dan modernitas yang ditunjukkan seiring dengan berkembangnya literasi melalui pers Islam, yaitu Suara Muhammadiyah. Tahun 1924 merupakan tonggak sejarah yang perlu diingat. Pada tahun itu, muncul cara baru seorang muslim yang menyampaikan salam, memohon maaf, dan menjalin silaturahmi melalui platform media massa modern kala itu, yakni majalah Suara Muhammadiyah. Dalam konteks awal abad 20, majalah merupakan media massa yang sangat modern di tengah kolonialisme. Kontribusi besar Muhammadiyah pada tradisi halal bihalal disajikan dalam platform majalah yang di situ menunjukkan modernitas dan kemajuan Muhammadiyah. Bahwa warga Muhammadiyah adalah kelompok yang terpelajar, intelektual, karena dekat dengan literasi buku dan ilmu pengetahuan. Ketika melakukan pencarian literasi, Ghifari menyebut tradisi halal bihalal merupakan genuine dari Nusantara, khususnya Jawa. Sebab sejauh ini dia belum menemukan literatur yang menunjukkan tradisi ini di luar Pulau Jawa. Tetapi saat ini tradisi halal bihalal telah diserap dan dilakukan tidak hanya di Jawa, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Ghifari, tidak hanya Suara Muhammadiyah pada 1924, modernisasi tradisi halal bihalal juga ditunjukkan dengan adanya brosur lebaran dari Muhammadiyah Kota Gede. Hadirnya brosur tersebut menurut Ghifari juga mewadahi model silaturahmi secara berkemajuan. Selain itu, hadirnya brosur lebaran juga menunjukkan tingginya literasi warga Muhammadiyah. Pada 1930, beberapa instansi di Indonesia telah banyak yang melaksanakan tradisi halal bihalal. Di koran-koran berbahasa Belanda telah memuat beberapa kegiatan halal bihalal yang dilakukan sebelum 1948. Misalnya, Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indie tahun 1939 mengabarkan bahwa perkumpulan perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah, menggelar rapat lebaran di Gedung Sobokarti, Kota Semarang.
Dalam surat kabar itu bahkan disebutkan pertemuan halal bihalal yang dialih bahasakan ke bahasa Belanda sebagai lebaran bijenskom, yang artinya pertemuan atau rapat lebaran, akan diisi oleh 4 pembicara perempuan yang menyampaikan tentang sejarah dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Selain dilakukan oleh Aisyah, di beberapa surat kabar bahasa Belanda pada tahun 1930-an juga disebutkan telah ada beberapa instansi pemerintahan, termasuk juga kepolisian, yang menyelenggarakan halal bihalal. Menurut Ghifari, hal ini menunjukkan bahwa halal bihalal sudah menjadi budaya organisasi. Dosen vokasi Universitas Gadjah Mada ini memandang halal bihalal sebagai tradisi panjang yang kemudian dihadirkan dalam berbagai bentuk dan ekspresi umat Islam di Indonesia pasca Idul Fitri. Dan majalah Suara Muhammadiyah pada 1924 urun andil memodernisasi tradisi halal bihalal melalui pemanfaatan platform media massa yang sangat modern ketika itu. Pelaksanaan tradisi halal bihalal tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan, seperti yang terjadi pada 1933 di surat kabar bahasa Belanda Het Nieuwsblad dan voor Nederlands Indie yang dibubarkan oleh polisi karena dianggap berbau politik dan diduga membahas isu Indonesia Merdeka, penjajahan, dan lain sebagainya, yang secara kebetulan acara itu juga dihadiri anak-anak. Ghifari menyebut sikap tegas yang dilakukan oleh kepolisian ini mengikuti dari Snow Horgenje. Penasihat Belanda itu menyebutkan jika umat Islam beribadah dengan tulus atau mempraktikkan agamanya tanpa unsur politik tidak boleh diusik. Akan tetapi jika umat Islam Indonesia sudah berpolitik, hal itu harus ditindak tegas atau ditumpas. Pelaksanaan halal bihalal menurut Ghifari juga untuk mengefisienkan waktu dalam perayaan Lebaran. Dia mencontohkan praktik halal bihalal di Muhammadiyah Kota Gede Yogyakarta dan beberapa ranting serta cabang yang aktif menyelenggarakannya. Oleh karena itu, tradisi halal bihalal ini jauh dari kata bid'ah. Silaturahmi tidak lagi dilakukan dengan mengunjungi rumah ke rumah. Sementara itu terkait dengan sajian acara sejak 1930-an, halal bihalal biasanya diisi dengan ceramah keagamaan, termasuk menjelaskan sejarah Nabi Muhammad. Selain itu, halal bihalal yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau organisasi lain pasca kemerdekaan, acaranya ditambah dengan beberapa hiburan seperti dagelan Mataram.